Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah, doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan malam hari ini biar setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita mau selalu fokus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita minta kekuatan daripada Tuhan di pagi sampai malam hari ini. Semuanya karena Tuhan baik buat kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah, buat rahmat setia Tuhan. Pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan sampai detik ini kami masih boleh diizinkan untuk kami boleh bergabung di dalam mesbah doa malam ini Tuhan. Terima kasih. Semua karena anugerah-Mu. Tuhan, malam hari ini kami mau rindu berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami tahu Tuhan hanya Engkau pribadi yang mengerti setiap kami. Tidak ada yang tersembunyi di dalam Engkau Tuhan. Bahkan seluruh isi hati kami pun Tuhan tahu. Karenanya mari sama-sama kami mau taruh setiap pergumulan di dalam kaki, di bawah kaki-Mu Tuhan, di dalam tangan-Mu kami letakkan. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh mendekat lebih lagi. Karena kami tahu hanya Engkau yang dapat memberikan kami kekuatan, bahkan kelegaan itu. Terima kasih Tuhan. Kau sumber pengharapan yang sejati. Terima kasih. Terima kasih. Mari sama-sama datang, sembah Dia. Mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kita. Mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami datang menyembah-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih. Pribadi yang mengenal hati kami. Seluruh isi hati kami Engkau tahu. Oh Tuhan, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari lebih lagi bawa penyembahan-Mu pada Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bawa kami Tuhan lebih dekat kepadamu. Bawa kami Tuhan lebih mengenal-Mu. Bawa kami Tuhan untuk lebih mengutamakan Engkau di dalam hidup kami. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari lebih dalam lagi sembah Dia. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
hanya Engkau. Mari dengan kesungguhan hati datang. Hanya Engkau. Izinkan Dia menjamahmu malam ini. Hanya Tuhan Pribadi yang mengenal. Hanya Dia yang paling hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawa kami. dan bawaku. Yes. Mari lebih untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sejenak renungkan setiap kebaikan Tuhan, setiap perbuatan-perbuatannya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Mungkin saat malam hari ini ada dari sebagian saudara yang sedang di dalam titik terendah di dalam hidupmu. Jangan putus harapan. Datang pada Tuhan malam ini. Sebab Dia yang lebih mengerti. Dialah yang sanggup memulihkan. Yes. Makasih Tuhan. Rasakan kasih Tuhan. Amin. Izinkan Dia menjamah malam ini. Yes. Ku berikan hatiku dan jiwaku, Katakan semuanya bagi Engkau yang mengalami kebaikan di dalam hidup, Engkau yang rindu kasih-Nya. Katakan di setiap waktu. Tuhan, Nyatakan Tuhan ini hati kami. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan Mari bersama nyatakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyata ku berikan hatiku, Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu
setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Sepenuhnya kami nyatakan, semuanya milik-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Oh, kami beri yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Ini hatiku, ini hidupku Tuhan, hanya bagi-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Amin Tuhan. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Saatnya malam hari ini kami mau terima Tuhan berkat-Mu dan kekuatan daripada Tuhan dan lebih lagi. Kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu, dan kami mau siapkan setiap hati kami Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Biar itu yang menjadi kekuatan yang baru buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Iya Bapak Ibu, kita tadi
kita sudah melihat ya, ini tempat Yesus ditangkap dan dipenjarakan di rumah Imam Kayafas. Tapi di sini juga kita mau sama-sama belajar dari Alkitab tentang ya Petrus yang menyangkal. Padahal Petrus itu waktu Yesus bilang, aku akan disalibkan, aku akan dibunuh, aku akan tangkap. Petrus bilang, oh siapa berani tangkap kau? Berhadapan dengan aku, langkahi dulu mayatku. Ya, tapi ternyata ketika Yesus ditangkap, kita buka yuk Matius 26 ayat 57. Saya bacakan saja saudara. Matius 26 ayat 57. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Jadi Petrus ikut tapi dari jauh-jauh karena dia takut ini ya. Imam-imam kepala malah disuruh ya, malah di seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, karena memang tidak ada alasan untuk bisa menghukum mati Tuhan Yesus, saudara. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa menghujat bait Allah itu sama dengan menghujat Allah. Karena bagi orang Yahudi itu bait Allah itu sakral sekali, tempat mereka bertemu dengan Tuhan, saudara. Ya, dikatakan lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya, meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Ayat yang ke-69, sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Petrus itu duduk di luar situ karena dia takut ini Yesus sudah ditangkap. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga salah satu yang bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Ya, tetapi ia menyangkalnya depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepadanya, orang-orang yang di situ, orang-orang ini bersama-sama dengan Yesus. Dan ia menyangkal pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ Petrus berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya sebelum ayam berkokok. Engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, Petrus bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia bahkan melihat mujizat, dia pernah berjalan di atas air dengan Tuhan Yesus. Tapi waktu Tuhan ditangkap, ternyata mereka semua takut, saudara. Ya, takut karena nanti bisa ikut juga dibunuh, dihukum mati pada waktu itu. Nah, kita akan melihat ke bawah, saudara, dan saudara boleh lihat di sini ya bagaimana Yesus itu ketika diturunkan, ya bayangkan penjaranya dari ya dia diturunkan dengan tangan dan kaki diikat nih, saudara gambarnya di sini, ini di bawah ini lubangnya. Jadi gambarannya itu dia diturunkan ke dalam penjara tuh lewat sini. Ini ada gambarannya, saudara bisa lihat, bisa foto, nanti kita turun ke bawah. Betapa sakitnya ya dia harus diturunkan nih, foto nih gambar dia diturunkan seperti itu. Diikat dengan tali, diturunkan dari lubang begini ke bawah.
Tadi hari pertama kita bicara sedikit tentang nomor 40. Ingat di Bukit Pencobaan? Nomor 40 itu salah satu nomor topologi yang ada berarti. Dan berulang di Alkitab terus seperti nomor 3. Ya, kalau dari cerita Nuh 40 hari banjir sampai Goliat, sampai di perjanjian lama dan di perjanjian baru, kalau 40 hari sesudah Yesus bangkit naik ke surga, 40 tahun bangsa Israel di Gunung Sinai, 40 hari dan malam Yesus puasa. Nomor 40 berulang-ulang artinya komplit. Artinya kalau nomor 40 komplit harus dipukul 40 kali. Kenapa dikurangin 1? Karena cara pikirannya yang Yahudi begini. Misalnya ibu siapa nama Anda? Bintang. Ibu Bintang. Wah, luar biasa. Ibu Bintang ya. Let's say Ibu Bintang. Misalnya Ibu Bintang adalah orang Yahudi dan dia bersalah, dia berdosa, pencuri dari orang lain, pukul, mungkin bunuh orang lain. Tapi walaupun orang dosa manusia melakukan, pasti di dalam hatinya sisa sesuatu yang baik. Tidak mungkin hatinya 100% jahat, menyesal. Itu seperti kera di dalam tangan Tuhan. Jadi dikurangin 1 karena tidak ada setengah pukul, dikurangin hanya 1. 40 kurang 1 baru dibawa ke sana. Ada juga lubang, mungkin taruh air dan bisa masukin kepala atau cara-cara yang lain. Hanya sesudah Yesus disiksa. Kenapa disiksa dulu? Supaya takut bohong nanti. Itu caranya, disiksa dulu baru dipindah ke dungeon yang tempat gelap di bawah tanah untuk diadili. Iya Bapak Ibu, jadi kita melihat ya di tempat ini bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Dia diturunkan pakai tali, kalau mau dipenjara dia diturunkan dari atas ke bawah sini. Itu pasti tulang-tulangnya juga remuk semuanya. Dan dia di sini nanti mau diadili, dia ditarik lagi ke atas. Jadi dari tempat ini kita belajar tentang pengorbanan Kristus. Kita mau sama-sama berdoa di tempat ini. Firman Tuhan berkata, dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Karena kesalahan kita lah yang dipikulnya, karena dosa kita lah yang ditanggungnya. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan dari tempat ini Tuhan, bagaimana Engkau sudah berkorban buat kami. Penderitaan yang begitu luar biasa Engkau bayar untuk kami. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan, karena itu ajar kami sungguh-sungguh mau meninggalkan setiap dosa-dosa kami dan belajar mempersembahkan hidup yang terbaik untuk Tuhan. Melihat pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Dan kami bersyukur, terima kasih Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa. Engkau terkutuk karena memikul setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau boleh izinkan kami ada di tempat ini melihat semuanya dengan mata kami sendiri. Bagaimana Engkau pernah ada di tempat ini dan membayar semuanya buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi Bapa, kami berdoa bahwa terus iman kami setia kepadamu. Apapun penderitaan yang kami alami ternyata tidak sebanding dengan apa yang Engkau alami. Bahkan firman Tuhan berkata, saudara, Yesus berkata, aku ikut merasakan setiap penderitaan yang Kau rasakan. Dia Tuhan yang menjadi manusia supaya Dia boleh merasakan setiap penderitaan kita, agar Dia juga merasakan sebagai manusia. Dia disiksa, dianiaya untuk setiap kita. Ampuni kami kalau seringkali kami bersungut-sungut dengan penderitaan persoalan hidup kami dan kami lupa. Dan karena itu firman Tuhan berkata,
Jangan takut setiap apapun yang engkau alami di dunia ini. Yesus bilang, biarlah matamu tetap tertuju pada penderitaan Kristus. Karena ketika kita melihat pada penderitaan Kristus, maka kita bisa mengucap syukur bahwa apa yang kita alami tidak sebanding dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kristus buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur di rumah Imam Kayafas ini Engkau pernah ada. Engkau pernah menderita untuk kami. Dan kami melihat Tuhan bahwa cinta-Mu yang begitu besar untuk kami, cinta-Mu yang luar biasa untuk kami, umat manusia, agar kami tidak binasa. Kami mengucap syukur Tuhan dari tempat ini. Kami berdoa, biarlah kami semua memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup kami. Dan kami mau berkata, apapun penderitaan kami mau tetap berkata, Tuhan baik untuk kami. Engkau baik untuk kami Tuhan. Kami tidak akan pernah menyangkal Engkau. Kami tidak akan Tuhan membuang iman kami. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini ungkapan dari hati kami Tuhan. Karena jika nyawa saja Engkau berikan bagi kami, apalagi yang lainnya Tuhan, Engkau pasti menggenapi janji-janji-Mu atas hidup kami. Kami memperbaiki komitmen kami kepada Tuhan hari ini. Kami memperbaiki komitmen dan kasih kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari buka hati dan tangan kita saudara. Biarlah berkat, rahmat, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah menunjukkan kasih-Nya bagi setiap kita, senantiasa menjaga hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin.